Dari sekarang tuh. Pak Tres, aku jatuh long saya. Aku mau Shalom Bapak Ibu. Pak Yonas. Ya, shalom. Shalom. Pagi. Ya, itu ada yang teriak-teriak di belakang, kedengeran semua itu. Selamat pagi Pastor Jonas. Pagi, selamat malam. Yang di Selamat Indonesia. pagi Bapak Jonas, Pak Pastor, Abuna. Itu para Selamat pendeta, pagi. para hamba Tuhan yang saya kasihi. Selamat pagi, Bapak Yonas. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat malam yang di Indonesia. Selamat pagi yang di Amerika. Loh, Bu Carla dan Bu Nancy ini kenal? Kenal. Ya, teman lama. Iya. Kenalnya di mana? Kenalnya waktu ketemu di sini. Oh gitu, pernah ketemu? Oh, udah sering ketemu. Gitu. Waduh, sekarang ketemu ya Bu Citi. Udah jalan-jalan terus ya. Ketemu terus. Nanti Bu Carla sama Ibu Dewi kenal dong? Karena ini cici saya itu. Oh, Pastor. oh siapa? Cici ketemu di LA. Oh iya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Ya, tolong mikrofonnya di mute semua supaya tidak mengganggu. Sebentar, saya coba lihat dulu ada yang baru nggak. Kalau ada yang baru saya mesti menyapa dulu. Malam dulu. Salam Pak. Ya, shalom Pak. Oh, Pak Irwan, nggak baru Pak Irwan. Ada yang baru pertama kali bergabung? Ya, tidak ada. Ini ada Ibu Lianwi dari Salatiga ini, sahabat lama ini. Ya, tapi sudah beberapa kali bergabung. Hanya videonya saja yang tidak menyala. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Ibu Clara sama Pak Petrus. Puji Tuhan ini setia selalu. Puji Tuhan. Selamat malam Pak Yonas. Ya, shalom, selamat malam. Ya. Ada Makassar sudah bergabung. Yang Hong Kong sudah bergabung belum? Yang Hong Kong belum bergabung ya? Shalom, selamat malam Pastor. Oh sudah ya, Bu Olive sudah bergabung. Nih dari Hong Kong nih Bapak Ibu. Jam berapa? Jam 10 malam di sana? Iya, jam 10 Pastor. Oh, jam 10. Yang di Indonesia belum apa-apa ya, baru jam 9. Ya, puji Tuhan. Ya, Paul, bagaimana kesehatannya? Sudah sehat, Paul? Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Pastor. Paul minggu lalu sedang sakit. Bu Evelyn, apa kabar Bu Evelyn? Bu Evelyn Suwawa, Bitung. Ya, Hai Pastor. Halo orang Bitung, salam kenal dari kawan-kawan. Halo, Wah, ini sama-sama torang-torang sama-sama ini kelompok torang-torang bicara-bicara ya. Iya. Satu rukun apa? Rukun apa? Sama rukunnya beda? Bukan, kalau saya kawan-kawan. Rukun kawan-kawan. Kalau Ibu Evelyn rukun apa? Bitung, jauh. Asli Bitung. Asli di Bitung. Rukun apa? Rukun apa ya Pak ya? Kalau Bitung sih campuran Pak, banyak pendatang. Oh gitu. Kalau saya rukun tetangga Bu. Ya. Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Saya mohon Pak Pendeta dari Bali, Pak Thomas. Pak Pendeta Thomas dari Bali, tolong pimpin doa Pak untuk kita memulai kelas kita ya. Silakan Ya. Pak Thomas, silakan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Malam ini kami mau belajar firman-Mu, berkati kami semua Tuhan, secara khusus hamba-Mu Pastor Yonas, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepadanya, sehingga kami boleh bersama-sama mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui pendalaman firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke depan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Iya. Amin. Ya, puji Tuhan. Senang sekali kita sudah berada di penghujung kelas. Bukan berarti persekutuan kita berakhir. Saya terus terbuka pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kemarin ada satu orang, enggak tahu Saudara Eli ada enggak di sini? Tanya sekaligus 5 pertanyaan ya, enggak apa-apa ya. Saya bilang jawabnya satu-satu ya, jangan semuanya satu persatu. Miss Listi juga waktu itu tanya, tapi saya tidak sempat jawab. Tanyanya perjanjian baru lah, ini kan perjanjian lama ya. Perjanjian lama jangan tanya perjanjian baru. Ya, nanti pas perjanjian baru tanya lagi. Jadi menarik sekali Bapak Ibu. Ada yang berkata kepada saya, Pak, itu pelajarannya cepat sekali. Ya memang, ya mungkin masih terlalu cepat juga. Ya mohon maaf, tapi ada video rekaman yang Bapak Ibu bisa pelajari lagi, sehingga kita terus bisa belajar. Ya, kuncinya adalah gini Bapak Ibu, jangan pernah berpikir, saya sudah ikut pelajaran, sudah tahu semua. Jangan. Saya tidak yakin setelah ikut pelajaran ini Bapak Ibu tahu semua. Saya nggak yakin. Sebab topik perjanjian lama ini luas sekali. Apa yang saya sampaikan ini adalah pola untuk memahami secara singkat, sehingga kita terbantu manakala kita membacanya, sehingga kita tidak bingung, dan setidaknya kita bisa memberi jawab kepada orang. Ya, Alkitab berkata sehingga kamu dapat memberi jawab kepada orang. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita mengerti Alkitab kita itu isinya apa. Ya memang seperti yang saya pernah sampaikan, kita ada kelemahan sistem yang sampai hari ini tentunya mungkin perlu dibenahi. Ya, kelemahan sistem yang saya katakan, ya, bentar ya, saya mute semua. Kelemahan sistem yang sampai hari ini belum diperbaiki, yang mana tidak tahu salahnya di mana, tetapi orang-orang Kristen baik yang lama saja mungkin tidak memahami atau tidak suka membaca Alkitab, apalagi yang baru. Nah, yang baru ini juga mungkin mereka kesulitan untuk membaca. Sampai hari ini, sampai kemarin masih ada orang yang bertanya bagaimana cara membaca Alkitab. Nah, kalau ada Bapak Ibu, para pendeta di sini, atau para majelis, para pengurus gereja, saya memohon supaya Bapak Ibu bisa mempelopori satu pelajaran atau pertemuan atau persekutuan untuk menolong orang-orang tentang bagaimana membaca Alkitab. Karena orang tidak membaca bukan karena tidak mau membaca. Kadang-kadang orang tidak membaca Alkitab karena tidak tahu yang dibaca yang mana dulu. Satu. Yang kedua, membacanya bagaimana. Ya, yang saya pernah katakan, pasal itu apa, ayat itu apa, kita perlu jelaskan. Lalu ayat ini misalnya, atau kitab ini bicara apa? Kitab ini bicara apa? Kita harus bisa menjelaskan dalam satu kalimat yang singkat. Misalnya, kalau Bapak Ibu ditanya, kitab Kejadian bicara tentang apa? Satu kalimat saja. Sulit bagi kita kalau kita tidak, nanti tanya pendetamu lah. Yang biasa gitu. Ya. Bisa nggak? Misalnya saya tanya Pak Jeffrey, mana Bung? Kitab Habakuk itu apa sih? Waduh, Habakuk ya saya nggak tahu. Habakuk apa? Saya juga nggak tahu. Ya, cuman saya tahu bunyinya Habakuk, yang gitu. Ya, dosen saya dulu waktu ngajar saya,
kalau sampai kitab Habakuk dia berkata Habakuk begitu. Jadi saya ingat. Ya. Ayo Habakuk. Oh baca isinya apa? Wah ya nggak tahu. Maleaki, wah itu saya paling suka itu Maleaki ya. Ayo Pak perpuluhan ya. Itu paling. Tapi Maleaki itu bukan cuma perpuluhan Bapak Ibu. Kenapa latar belakangnya kok perpuluhan itu ditegur di situ? Apa masalahnya? Apa masalah sesungguhnya? Kenapa masalah perpuluhan ditegur di situ? Nah, kita harus tahu latar belakangnya. Jadi jangan pakai ayat perpuluhan untuk nembak orang. Jangan pakai ayat perpuluhan untuk memaksa orang untuk membayar perpuluhan. Kita harus jelaskan dulu latar belakangnya apa. Kenapa ada kitab Maleaki? Kenapa tentang perpuluhan ditegur di situ? Kenapa kok nggak dibilang di kitab Yesaya? Nah, tentunya kita harus belajar. Kitab Maleaki ini berbicara tentang apa? Nah, sekali lagi, ini tidak cukup, Bapak Ibu. Nah, saya sarankan kalau Bapak Ibu memang mau belajar lebih dalam lagi, kita ada, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Saya ada mengajar di satu sekolah. Ini bukan kok promosi atau apa, bukan Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu kalau mau sekolah dengan saya, nggak apa-apa. Di tempat di mana saya mengajar ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Namanya Grace Mission University. Ini adalah lembaga pendidikan teologi ya, yang saya katakan bukan sembarangan. Ya. Online tapi bukan asal online. Di California ada beberapa online. Tapi online-onlinean. Ya. Sekolahnya abal-abal, tidak ada tugas-tugas. Tidak ada ketemunya dosen juga kapan nggak tahu. Lalu akreditasinya juga dipertanyakan. Nah, sekolah yang di dalamnya saya mengajar ini, Grace Mission University adalah sekolah yang akreditasinya bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu bisa melanjutkan di Indonesia. Bapak Ibu bisa melanjutkan dimanapun juga dengan transkrip yang ada. Ya, jadi ada S1, S2. Kalau Bapak Ibu mau ambil PhD, bulan Januari ini akan ada, tetapi yang PhD dalam bahasa Inggris. Kalau yang S1 dan S2 di dalam bahasa Indonesia. Nah, apakah membayar? Membayar. Ya, ada beasiswa. Gini Bapak Ibu, kalau ada beasiswa, jangan berpikir gini, puji Tuhan dapat gratisan. Jangan sekali-sekali kita berpikir seperti itu. Ya. Nah, memang saya menyediakan beasiswa. Selain dari sekolah, saya ada GS Ministry ya, yang di dalamnya saya juga menerima donasi dari beberapa, dan itu dana dipakai untuk membiayai beberapa mahasiswa. Dan berapa banyak mahasiswa tergantung berapa banyak yang memberikan donasi. Jadi sampai hari ini sudah 2 orang. Nah, doakan supaya lebih banyak lagi. Tapi mungkin yang kali ini mungkin saya tidak 100%, tapi saya akan tanya kesiapan dari masing-masing pihak yang akan bersekolah. Enggak semuanya gratis ya. Kalau semuanya free, kasihan yang betul-betul tidak punya dana. Ya. Nah, bisa diangsur, bisa. Bayarnya berapa kali silahkan. Ya, biasanya transfer ke rekening saya di Indonesia, lalu yang dari sini saya yang bayar ke sekolah. Ya, ada risitnya, ada tanda bukti penerimaannya dan sebagainya. Jadi kalau ada yang kepengen sekolah lagi, silahkan hubungi saya di WA. Ya, ada informasi yang perlu diberikan, saya akan dengan senang hati memberitahu. Untuk semester depan ini, mulai bulan Januari, sekolahnya mulai bulan Februari sampai bulan Juni. Sudah ada tambahan 4 orang baru. Ya, sementara ini sudah ada 7, ada 4 orang baru karena baru memulai, Bapak Ibu. Tentunya belum terlalu banyak. Ya, sekali lagi, kalau semuanya gratis, terus terang tidak bisa, karena beasiswa itu yang memberikan sekolah, dan itu sangat murah ya. 1 semester itu membayarnya hanya $420, setara dengan kurang lebih
atau 7 juta. 6 atau 7 juta kok dibagi 6 bulan kan berapa? Hanya 1 juta kan? 1 juta banyak sekali. Beli pulsa aja kadang-kadang 2 juta kok, ya kan? Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada yang berminat untuk sekolah, please let me know. Saya akan dengan sukacita menolong apa yang saya bisa tolong. Tapi kalau yang bisa bayar, tolong jangan minta gratis. Ya, kasihan yang lainnya. Jangan gini Bapak Ibu, sedikit-sedikit mengajukan surat keterangan tidak mampu. Ya. Dikit-dikit minta surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jangan gitu. Nanti melakukan firman Tuhan, ya dikasih firman Tuhan, kasih PR juga ke kelurahan. Minta surat keterangan tidak mampu melakukan firman Tuhan. Ya kan? Jangan dikit-dikit merasa miskin. Jangan dikit-dikit merasa miskin. Ya, kadang-kadang juga gitu. Adakan tur ke Israel. Ada yang sudah-sudah ya, yang sudah-sudah. Para pendeta, Pak, saya dapat diskon berapa? Saya bilang, kamu itu pendeta mestinya bayar lebih, memberkati, bukan malah minta diskon. Ya. Nah, kita ini harusnya diberkati untuk memberkati, bukan malah diberkati minta diskon, Bapak Ibu ya. Selalu itu sudah habit ya. Pergi ke toko musik, ya, pergi ke toko musik, Pak, mau cari keyboard. Keyboard apa? Ya, apa ya? Mungkin Korg lah, atau apa, Korg yang apa sih yang paling baru, pasti i3 atau berapa itu. Berapa? Oh, ini 8 juta, Pak. Oh, saya ini pendeta loh. Ya, ini untuk gereja. Bisa nggak didiskon? Nah, bikin malu Bapak Ibu. Bikin malu. Bikin malu gereja, bikin malu nama Tuhan. Mestinya jangan gitu. Berapa? 8 juta. Ini saya bayar. Saya tambahin ya. 8 juta tambah 300 ribu. Yang 300 ribu buat tip buat kamu. Nah, itu namanya anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja yang diberkati. Sudah waktunya gereja nggak minta-minta diskon. Sudah waktunya kita pendeta nggak minta-minta diskon. Sudah waktunya kita belajar memberi dengan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Slogannya diberkati untuk memberkati. Jangan diberkati untuk dapat diskon. Ya. Terus lakukan sesuatu. Lakukan. Itu yang namanya prinsip firman Tuhan. Alkitab berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Lah itu kan firman Tuhan. Lah kalau kita minta diskon terus, artinya kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya, nawar sayur juga gitu. Kasihan toh simbok-simboknya itu yang di pasar ya sudah jual daun pisang ya. Untungnya cuma berapa rupiah aja masih ditawar lagi ya. Ditawar ya. 1.003, mana ada 1.003 sekarang ini. Ya jangan gitu Bapak Ibu. Ya belum lama ada orang jual bakcang kalau yang tinggal di LA ada itu. Di mana? Di depannya Hawaii Market itu. Bakcang itu harganya $1,5. Yang jual orang Vietnam kalau nggak salah ya, pakai caping gitu. Di depannya Hawaii Market, supermarket itu di Delmar dengan Value Boulevard ya. Kadang-kadang gitu tuh masih ada yang nawar loh. Mbok ya kasihan, wong sudah $1,5. Mbok sudah dibeli, kadang-kadang beli 2 dikasih $10 gitu kan, memberkati dia kan. Lebih senang tuh Bapak Ibu. Jangan terlalu pelit lah. Kita ini hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Waktunya kita menyalurkan berkat Tuhan. Berbagi. Kapan dunia mengenal Kristus? Kalau selamanya orang Kristen ini pelit. Apa-apa, nawarnya setengah mati. Ya. Bahkan ada lagi yang mau ikut ke Israel. Nawar lagi. Pak, itu kan ada, katanya berapa itu? 5 orang free 1. Saya bilang, ya sudah kamu bikin tur aja sendiri, 5 orang dapat 1 ya. Nanti saya ikut kamu, saya bilang begitu. Ya, jangan gitu Bapak Ibu, jangan gitu. Ya, ayo kita ini mesti lakukan sesuatu. Sudah memang waktunya bayar ya bayar. Berkat Tuhan itu datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Ya, tidak usah minta gitu-gitu pun Tuhan akan memberkati dengan cara yang lain. Sebab Alkitab berkata, beri dan kamu akan diberi. Nah, memang itu konteksnya bukan untuk memberi, itu konteksnya kan konteks yang lain. Tapi dalam pengertian itu kita bisa belajar dari perkataan firman Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima.
Baik, kita akan lanjut ke pelajarannya, Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar banyak. Sekali lagi, kenapa saya katakan belajar perjanjian lama dengan mudah? Karena dengan gambar ini kita bisa mencakup seluruh perjanjian lama. Izinkan saya mengulang dari awal sekali untuk bisa mengingatkan kita kembali. Alkitab Perjanjian Lama ada berapa kitab di dalamnya? 39. Ya, dari kitab Kejadian ditutup dengan kitab Maleakhi. Nah, saya akan mencoba untuk membuka dengan penjelasan dari depan secara cepat. Ya. Kitab Kejadian, atau saya pakai gambar yang ini aja lah, lebih mudah. Ya. Ya, manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6 dan ditempatkan di Taman Eden. Kitab Kejadian mengkisahkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan manusia yang akhirnya manusia bertambah banyak. Tetapi sebelum itu Alkitab juga mencatat bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah, yaitu Adam dan Hawa, akhirnya jatuh dalam dosa. Sehingga mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka tidak boleh masuk lagi, bukan karena Taman Edennya harus disterilkan atau bukan, tetapi mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa manusia membuat manusia tidak bisa bersama dengan Tuhan Allah. Alkitab berkata, Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Maut itu apa? Maut adalah terpisah dengan Tuhan Allah selama-lamanya. Nah, itu sebabnya gambarnya di sini. Nah, kemudian manusia bertambah banyak, Henokh diangkat oleh Tuhan. Kemudian manusia terus bertambah banyak, Kejadian pasal yang keempat, 5, itu manusia bertambah banyak tetapi mereka tidak taat kepada Tuhan, justru mereka kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan, sehingga pada waktu itu Allah membinasakan bumi dengan cara memilih Nuh untuk diselamatkan. Selama 120 tahun Nuh membuat bahtera dan berkhotbah, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Hanya Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Itu Kejadian pasal yang ke-5 dan Kejadian pasal 6 terus. 40 hari, 40 malam Nuh ada di dalam bahtera. Lalu kita membaca Alkitab berlanjut dengan keturunan Nuh yang tersebar di mana-mana. Dan Kejadian pasal yang ke-11, manusia berusaha untuk membuat menara Babel dan mencari nama. Ketika itulah manusia diserakkan oleh Tuhan, bahasa-bahasanya menjadi bukan lagi satu bahasa, tetapi menjadi banyak bahasa dan mereka tersebar ke seluruh bumi. Ya, nah kemudian kita melihat bahwa Kejadian pasal 12 Allah memanggil Abram dari Ur Kasdim. Di mana daerah Kasdim? Yaitu di daerah Babel yang sekarang ada di daerah Iran dan Irak. Jadi Abram dipanggil dari sana untuk pergi meninggalkan rumahnya dan sanak saudaranya ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan Abraham taat, itu sebabnya Alkitab berkata karena iman Abraham taat. Ibrani pasal 11. Ketika ia disuruh pergi meninggalkan rumahnya ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Abraham mandul, dia tidak memiliki anak, istrinya Sarah. Mereka sudah tua, tetapi akhirnya Tuhan memberikan anak kepada mereka yang namanya diberi nama Ishak. Abraham Ishak, kemudian Ishak memiliki istri Rebeka atau Rebeka, memiliki anak Esau dan Yakub. Esau
menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah, ya, bubur kacang merah. Orang Manado senang sekali Brenabon. Ya, kemudian Yakub yang kemudian dimusuhi oleh saudara-saudaranya karena dia adalah anak dari Rahel yang lahir di masa tuanya. Saya salah. Yakub memiliki anak 12 ya. Maaf, saya ulangi. Jadi Abraham masih agak ngantuk, ya, kurang tidur. Ya, maaf Bapak Ibu. Jadi Ishak punya istri namanya Ribka, punya anak namanya Esau dan Yakub. Ya. Yakub adalah istrinya Yakub siapa Bapak Ibu? 4, Pak. 4. 4 atau 2? 2. 2 pembantu. Pak, 2 istri, 2. Ya, Rahel dan Leah. Itu yang 2 nggak usah disebut lah. Ya. Ya, apakah orang Kristen boleh punya istri 4 kalau begitu? Nggak boleh. Ya, istri 1 aja sudah susah mengasihinya, apalagi 4. Ya, pasti yang 1 dikalahkan dan sebagainya. Lalu lahirlah dari Yakub dan istri-istrinya ini lahirlah keturunannya yang berjumlah 12. Tetapi yang sangat dikasihi adalah Yusuf, karena Yusuf lahir dari Rahel yang lahir pada saat masa tuanya Yakub. Akhirnya Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual, akhirnya dibeli oleh saudagar dari Mesir. Ya, inilah cerita bagaimana orang Israel pergi ke Mesir. Akhirnya Yusuf melewati berbagai peristiwa. Ya, dia masuk penjara karena menolak untuk diajak tidur dengan istri Potifar. Dan Yusuf setelah bisa menafsirkan mimpi dari Fir'aun, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Terjadi kelaparan di tempat di mana saudara-saudara Yusuf ini tinggal, sehingga mereka pergi ke Mesir. Mulanya mereka tidak tahu bahwa Yusuflah yang mereka jumpai. Akhirnya mereka tahu, dan singkat cerita, seluruh keluarga dari Yakub, termasuk Yakub, pindah ke Mesir. Ada 12, termasuk saudara-saudara yang lainnya, sehingga jumlahnya Alkitab mencatat ada 70 orang. Mereka tinggal di Mesir. Menurut Keluaran pasal 4, mereka ada kurang lebih 420 tahun. Setelah Yusuf meninggal dan raja-raja Mesir berganti, maka timbullah ketidaksukaan orang-orang Mesir dan khususnya Raja Fir'aun kepada orang-orang Israel. Nah, nama Yakub tadi diganti menjadi Israel, sehingga 12 anaknya menjadi 12 suku Israel. Sehingga Fir'aun tidak suka kepada orang-orang Israel, sehingga orang Israel mereka menangis kepada Tuhan, mereka berteriak minta tolong, ya, karena mereka di bawah penindasan. Ini gambarnya 12 ada belenggu, ya. Keluaran pasal 1, itu kitab Kejadian ya. Keluaran pasal 1 mencatat kelahiran Musa. Tuhan memilih Musa, Tuhan mengirimkan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, Musa artinya diambil dari air. Nah, kita Bapak Ibu ingat ceritanya semuanya di sekolah minggu. Kemudian Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tantangan pertama yang dihadapi salah satunya adalah bahwa mereka berjalan melalui padang gurun, tetapi mereka harus melewati Laut Teberau. Ya, Laut Teberau. Dan Musa dipimpin oleh Tuhan. Musa mengacungkan tongkatnya, dan kita membaca Alkitab, mujizat Tuhan terjadi. Laut Teberau terbelah menjadi 2, sehingga orang Israel yang tadinya jumlahnya pada waktu mereka pindah ke Mesir, jumlahnya 70 orang. Keluar dari Mesir jumlahnya yang laki-laki saja itu lebih dari 1 juta. Jadi kira-kira jumlahnya adalah 2 juta sampai 3 juta. Kemudian Musa memimpin mereka terus berjalan. Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai, sementara yang di bawah justru menyembah patung anak lembu emas. Dan disinilah kita membaca Keluaran pasal 32, saya sudah jelaskan. Ya, kalau Kejadian itu pemisahnya Kejadian 12, kalau Keluaran pemisahnya Keluaran 32.
di mana 2 loh batu diberikan kepada Musa. Kemudian kitab Keluaran selain berisi peristiwa Musa naik ke Gunung Sinai dan mendapat 2 loh batu, juga berlanjut kepada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum yang harus ditaati. Itu sebabnya disebut hukum Taurat. Nah, itulah kitab Keluaran. Lalu kitab Keluaran berakhir sedikit ada di sini di padang gurun, dilanjutkan dengan kitab Imamat. Nah, kitab Imamat saya juga sudah jelaskan berisi tentang peraturan-peraturan lain, khususnya peraturan-peraturan tentang bagaimana pelayanan para imam yang melayani di kemah tabernakel. Kemah tabernakel adalah kemah yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat di padang gurun yang sistemnya portable. Artinya bisa diangkat, dipindahkan kapan saja, bisa digulung kapan saja, bisa dibuat kapan saja. Kenapa Tuhan memberikan perintah seperti itu? Itulah salah satu tanda atau salah satu simbol kebaikan dan anugerah Tuhan. Allah berkenan hadir di tengah-tengah umatnya dengan adanya kemah tabernakel itu. Ya. Jadi kalau ada istilah zaman sekarang Allah berdiam di dalam kita. Itu istilah terjemahan lamanya adalah Allah bertabernakel di dalam kita. Nah, bangsa Israel berjalan di padang gurun keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Harusnya tidak 40 tahun, tapi karena kedegilan hati mereka, ketidaktaatan mereka, mereka harus berjalan sampai 40 tahun. Di tengah-tengah kitab, setelah selesai kitab Imamat, ada kitab Bilangan. Di mana kitab ini mengkisahkan bagaimana Musa mengutus 12 pengintai karena mereka sebetulnya sudah mendekat kepada tanah perjanjian itu. 10 pengintai memberitakan kabar buruk, 2 orang Yosua dan Kaleb memberitakan kabar yang baik. Akhirnya setelah mendengar berita yang tidak baik, mereka memberontak kepada Tuhan. Disitulah mereka dibinasakan oleh Tuhan, sehingga harus ada penghitungan kembali. Itu sebabnya disebut kitab Bilangan. Ada 2 kali penghitungan di situ. Kenapa? Karena mereka akan memasuki tanah perjanjian, dilakukan persiapan-persiapan. Imamat, Bilangan. Lalu kita sampai di ujung perjalanan orang Israel, yaitu pada waktu mereka sudah ada di seberang sungai Yordan. Sebentar lagi mereka akan menyeberang sungai Yordan. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Disitulah Musa wafat. Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian karena walaupun Musa sudah menangis meminta, tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Salah satunya oleh karena Musa tidak taat kepada Tuhan. Pada waktu muncul kehausan di tengah-tengah orang Israel, Musa diperintahkan Tuhan untuk berkata kepada bukit batu supaya memancar airnya, tetapi Musa bukan berkata kepada bukit batu itu, tapi justru Musa memukul bukit batu itu. Akhirnya Musa tidak diperkenankan masuk. Yosua lah yang harus memimpin masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Yosua, sebelum itu kitab Ulangan. Kenapa dinamakan kitab Ulangan? Karena semuanya isinya adalah ulangan. Ulangan khususnya khotbah Musa tentang apa-apa yang sudah terjadi di masa lampau. Sehingga generasi yang lahir di padang gurun atau yang dulunya masih kecil, mereka mengerti kisahnya. Sehingga mereka tidak mengulangi, tidak mencontoh kedegilan atau pemberontakan nenek moyang mereka, karena mereka akan memasuki tanah perjanjian. Singkat cerita, Musa wafat, digantikan oleh Yosua. Yosua memimpin orang Israel. Pertama-tama yang dilakukan oleh Yosua adalah menyeberangi sungai Yordan dengan membawa tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian. Masih ingat isinya tabut perjanjian apa? Ada 3. 2 loh batu, tongkat Harun yang berbunga, dan mana. Nah, kenapa tabut perjanjian harus dibawa di paling depan? Sebab tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan.
bagi umat Israel. Nah, Bapak Ibu pegang dulu. Nanti kalau kita sampai kepada Daud, kita akan membahas lagi tentang tabut perjanjian ini. Sampai tabut perjanjian ini akhirnya nanti akan diletakkan di bait suci Salomo. Nah, sabar dulu ya. Ini saya lompat-lompat. Maaf kalau kecepatan. Nonton lagi videonya. Ya. Akhirnya Yosua memimpin bangsa Israel keluar, masuk ke tanah perjanjian. Setelah menyeberangi sungai Yordan, benteng Yeriko dirobohkan, kemudian kota Ai, dan kemudian terjadilah pembagian tanah Kanaan. Ya, ceritanya pembagian warisan. Tiap-tiap suku sudah mendapatkan warisannya masing-masing. Si suku A dapat sebelah sana, suku B dapat sebelah sana. Silakan baca kitab Yosua. Ketika Yosua mati, orang Israel tidak memiliki pemimpin, dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya kita membaca kitab Hakim-Hakim. Ada hakim-hakim ini memimpin orang Israel. Tuhan memberikan hakim-hakim untuk membebaskan umatnya atau orang Israel dari serangan-serangan musuh. Dan hakim-hakim ini skalanya bukan skala nasional, tapi skalanya skala per suku. Misalnya Gideon, ya Simpson, ya ada siapa lagi, Deborah dan sebagainya. Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi kalau ditanya kenapa namanya kok Hakim-Hakim? Ya karena disitulah Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk memimpin orang Israel. Kenapa tidak punya pemimpin? Ya mereka kan tadinya Yosua membawa mereka, Musa membawa mereka di padang gurun. Yosua membawa mereka bukan lagi di padang gurun. Tadinya mereka tinggal di tenda-tenda, sekarang mereka tinggal di rumahnya sendiri. Tadinya mereka makan mana, sekarang mereka makan makanan hasil bercocok tanam. Nah, hakim yang terakhir adalah, ada banyak ya hakim. Ada Ehud, Samgar, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca di kitab Hakim-Hakim. Hakim yang terakhir adalah Samuel. Nah, Samuel memiliki 3 jabatan. Dia nabi, dia imam, dia hakim. Ya. Nah, kemudian itulah kita membaca kitab 1-2 Samuel. Itu adalah pelayanan Samuel yang ditulis di situ. Nah, di kitab Samuel itu kita membaca bagaimana Tuhan memanggil Samuel dan seterusnya. Dan kita juga membaca bagaimana orang Israel meminta raja. Dan Tuhan memberikan raja. Raja yang pertama adalah Saul, diurapi oleh Samuel sendiri. Tetapi Saul pertama kalinya baik, tapi akhirnya dia tidak taat kepada Tuhan, sehingga Saul ditolak oleh Tuhan dan digantikan oleh Daud. Nah, di kitab Samuel itu juga Bapak Ibu bisa membaca tentang Daud. Jadi kalau cari Daud, guru-guru sekolah minggu, jangan di kitab Kejadian. Ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya nggak akan ketemu. Ya, kalau cari Daud di kitab 1-2 Samuel. Ingat, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, sebetulnya aslinya tidak ada 1 dan 2. Dipisahkan karena pada waktu penerjemahannya terlalu berat kalau dijadikan 1. Ya, jadi kalau anak-anak sekolah minggu menghafal dari Kejadian sampai Wahyu atau Kejadian sampai Maleaki, waktu lupa bilang 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, ya jangan dipotong nilainya. Ya, mereka sudah menghafal dengan baik. Lalu setelah itu ada kitab Raja-Raja. Nah, Raja-Raja di dalamnya adalah setelah Daud wafat, maka tongkat kepemimpinan berada di tangan Salomo. Maka ada kitab 1 Raja-Raja. Nah, kemudian 1 Raja, 2 Raja-Raja, Salomo, tadinya Daud ingin membangun bait suci, tetapi Daud tidak diizinkan. Tuhan berkata bahwa Salomo lah yang akan membangun bait suci. Akhirnya kalau kita, bentar ya Bapak Ibu saya, nah ini bait suci Salomo. Ini replikanya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Di mana tempatnya?
Sampai sekarang masih terjadi perdebatan, tetapi orang Yahudi meyakini bahwa tempat di mana Masjid Al-Aqsa atau The Dome of, atau juga Masjid Kubah Emas, Dome of the Rock itu adalah tempat di mana tadinya Bait Salomo itu berdiri. Nah, saya pernah di dalam salah satu perjalanan ke Israel, saya pernah masuk ke terowongan bawah untuk diperlihatkan batu-batu besar, sisa-sisa peninggalan. Ya tentunya bukan batu bait sucinya, tetapi batu-batu yang lain itu batunya besar-besarnya luar biasa. Ya berdoa Bapak Ibu sekali waktu ke Israel, kalau Tuhan izinkan, ya kalau ada waktu masuk ke terowongan bawah. Tapi biasanya kalau rombongan itu sulit ya, sebab yang satu sudah sampai di depan, yang satu masih cari souvenir. Ya. Satu sudah sampai di depan, sudah sampai di gerbang, mau masuk di kompleksnya Masjid Al-Aqsa itu. Ya, orang Yahudi menyebut Temple Mount. Tapi kalau orang Palestina menyebut Haram Al-Syarif. Yang satu sudah ngantre di sana, yang satu masih hilang. Ya. Karena mau beli pomegranate juice, mau cari souvenir dan sebagainya, nggak ketemu. Ya, dari berdoa supaya kalau bisa masuk terowongan. Tapi memang ya harus, kalau grup besar nggak bisa. Kalau grupnya kecil, 4 orang, 5 orang, ya bisa masuk ke terowongan situ. Nah, kemudian Salomo membangun bait suci. Tetapi sayangnya Salomo mengawali dengan baik. Dia takut akan Tuhan, dia diberkati Tuhan luar biasa. Tapi Salomo akhirnya jatuh di dalam dosa. Salomo memiliki banyak istri, Alkitab mencatat ada 700 istri, ada 300 gundik. Nah, kawinnya kawin politik. Salomo mengawini anak-anak dari raja-raja di negeri sekitar-sekitar Israel, tujuannya supaya raja-raja itu tidak menyerang Israel. Tetapi raja-raja itu adalah raja-raja yang tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Yahweh, sehingga mereka mencondongkan hati Salomo kepada berhala-berhala. Itulah awal kehancuran Israel sebetulnya. Nah, kemudian Alkitab mencatat bahwa Salomo jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita membaca Bapak Ibu, selalu ya, dosa itu terjadi banyak kali. Saya tidak bilang selalu ya, banyak kali. Bentar saya. Ya, dosa itu banyak kali terjadi justru pada waktu kita manusia itu diberkati. Jadi Bapak Ibu hati-hati, kalau Anda sedang diberkati luar biasa, kita kan senang ya diberkati. Khotbah minta diberkati, KKR kepengin diberkati, ya. Ya, nyanyinya juga gitu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Mari kita sambung dengan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari angkat tangan sama-sama. Dan kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi ya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah diberkati terus mau apa? Banyak orang diberkati tapi nggak tahu diberkati untuk apa. Ya tadi kan saya bilang, diberkati pun masih minta-minta diskon. Ya. Diberkati untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberkati. Supaya waktu kita memberkati, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Supaya waktu kita memberkati, orang melihat Yesus dalam kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Salomo jatuh justru pada waktu dia di dalam segala kelimpahannya. Adam dan Hawa jatuh di mana Bapak Ibu?
Bukan pada waktu Adam dan Hawa itu di padang gurun, bukan. Adam dan Hawa berdosa. Justru pada waktu mereka ada di Taman Eden. Nah, perhatikan. Saya tanya, Daud jatuh berzina pada waktu Daud jadi gembala atau jadi raja? Daud jatuh justru pada waktu jadi raja. Ya. Nah, Salomo orang yang paling berhikmat. Memang awalnya Salomo orang paling berhikmat. Tapi pada akhirnya, itu sebabnya kalau kita membaca, ada yang tulisan-tulisannya, ya walaupun Amsal tidak semuanya ditulis Salomo. Ya, Amsal, tulisan yang dipercaya ditulis oleh Salomo adalah Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kidung Agung adalah kitab yang ditulis gini, jelaskannya, memahaminya begini. Kidung Agung itu kitab percintaan antara Salomo dan istrinya. Jadi bukan kitab porno. Bapak Ibu, jadi jangan gini, kalau ada orang berkata itu kitabnya orang Kristen, kitab porno itu. Mosok percintaan gitu ditulis. Nah, itu kan pikirannya porno. Orang kalau sudah pikirannya porno, Bapak Ibu maaf ya, lihat tiang listrik aja dia sudah timbul syahwatnya itu. Lihat tiang listrik itu loh. Karena apa? Pikirannya porno. Nah, kitab yang suci pun juga dibilang porno. Kenapa? Karena pikirannya porno. Bukan, kitab Kidung Agung adalah kitab yang mengkisahkan percintaan yang kudus antara Salomo dengan istrinya. Nah, kemudian orang memudahkannya dengan cara begini. Oh, Kidung Agung itu kitab yang ditulis Salomo pada waktu Salomo masih muda. Ya, percintaan-percintaan. Nah, kitab Amsal, sekali lagi saya sudah bilang ya, saya tidak berkata semua Amsal ditulis Salomo ya. Sebagian besar adalah ditulis pada waktu Salomo ini sedang pada masa jaya-jayanya. Itu sebabnya namanya Amsal, kitab hikmat. Tadi Pak Pendeta Aven tanya, bukannya Salomo orang yang paling berhikmat? Betul. Itu sebabnya Amsal ditulis. Nah, setelah kitab Amsal ada kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah temanya apa? Sia-sia. Pengejaran segala sesuatu sia-sia. Ya, engkau bekerja sia-sia. Dapat harta sia-sia. Hartanya habis sia-sia. Akhirnya manusia mati sia-sia. Ya, semuanya sia-sia. Tapi kitab Pengkhotbah tidak diakhiri dengan sia-sia. Nah, ini orang mengenalinya dengan kitab yang ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Kitab Pengkhotbah ditulis dengan diakhiri dengan kitab Pengkhotbah pasal 12 yang berkata, membuat banyak buku membuat banyak buku tidak ada hasilnya. Banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan, sebab Allah akan membawa setiap apa yang kita lakukan di pengadilan. Ya, itu Pengkhotbah pasal 12. Jadi, Salomo jatuh dalam dosa bukan karena Tuhan yang bikin jatuh loh ya. Jangan kita, ya tadi dulu Salomo juga jatuh dalam dosa kok. Ya enggak apa-apa lah, wajar. Bukan gitu. Tapi Pak Alex mengingatkan, Salomo, Pak Pendeta Alexandra mengingatkan, bukan dia jatuh karena kakinya sendiri, bukan jatuh di kaki Tuhan. Ya, jatuh karena perbuatannya sendiri, bukan jatuh di kaki Tuhan. Terima kasih Pak Alex sudah diingatkan. Ya. Nah, akhirnya kalau kita mencatat Alkitab, maka ada Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Salomo. Balik lagi ke layar. Saya ingin bagikan ke layar kita. Saul, Daud, dan Salomo. Setelah Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Nah, ini yang saya akan jelaskan hari ini.
Masih berapa menit? Aduh, waktunya kok mepet sekali. Nah, kerajaan. Tolong mikrofonnya dimatikan ya, Ibu-ibu. Siapa ini? Ibu-ibu siapa yang mikrofonnya belum mati ini? Tolong dimatikan. Ya, jadi kalau bicara sama tukang sayur nggak masuk di rekaman ini. Bu Nini, tolong Bu, mikrofonnya dimatikan ya Bu. Di mute Bu Nini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, setelah Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang utara itu dipimpin oleh Yerobeam, ini Yerobeam, kerajaan utara, yang berisi 10 suku. Yang selatan itu hanya 2 suku, ya, yaitu Yehuda dan Benyamin, dipimpin oleh Rehabeam. Yang selatan inilah yang ibu kotanya Yerusalem. Namanya Israel Selatan atau Yehuda. Dari kata Yehuda muncul kata Yahudi. Saya harap Eli ada di sini. Kalau Eli nggak masuk, ya salahnya sendiri. Saya kemarin tanya. Ya. Dari kata Yehuda muncul Yahudi. Nah, Raja Yerobeam tidak bertahan lama. Setelah itu, sebelum Yerobeam mati, dia menetapkan ada tempat-tempat penyembahan. Tetapi dia berpikir bahwa orang-orang Israel Utara ini harus dicegah supaya tidak pergi ke Yerusalem. Kalau mereka ingin menyembah Yahweh di Yerusalem, mereka lama-lama ikut Rehabeam nantinya. Jadi dibuatkanlah penyembahan kepada anak lembu emas. Dibangun oleh Yerobeam. Itu sebabnya Yerobeam ini melakukan segala cara. Melanggar Tuhan pun, melawan Tuhan pun juga nggak apa-apa. Pokoknya tahtanya teguh. Nah, Yerobeam akhirnya dilanjutkan dengan raja-raja yang lainnya. Yerobeam mati dilanjutkan oleh raja-raja yang lain. Ya, dan ada 19 raja. Kalau Bapak Ibu membaca di situ dalam, ini tadi kitab 1-2 raja-raja. Baca aja nanti, raja-raja ada di situ. Nah, raja-raja setelah Yerobeam, termasuk Yerobeam ini raja-raja yang jahat. Mereka raja-raja yang tidak menyembah Yahweh, tidak menyembah Tuhan dengan baik. Ya, akhirnya pada tahun 722 mereka ditaklukkan oleh Assyria atau kerajaan Asyur. Kalau ditanya Asyur, Assyria mana? Ya Irak itu. Ya, ibu kotanya kan Niniwe. Niniwe kan di Irak sekarang. Tetapi di mana Tuhan? Tuhan hadir di situ sebetulnya. Tuhan mengutus nabi-nabinya. Nah, ada nabi yang menulis kitab, ada nabi yang tidak menulis kitab. Nabi yang tidak menulis kitab ada banyak. Ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa. Tapi kenapa kok tidak ada kitab Elia, tidak ada kitab Elisa? Karena mereka memang tidak menulis kitab. Nah, siapa yang menulis? Nah, nabi-nabi yang dikhususkan untuk Israel adalah, atau Israel Utara adalah Amos dan Hosea. Jadi Bapak Ibu ingat, Amos dan Hosea itu nabi-nabi yang diutus untuk Israel Utara. Isinya apa? Isinya mengingatkan mereka bahwa mereka telah meninggalkan Tuhan, mereka telah berzina, mereka menyembah berhala, mereka sudah tidak taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau baca Amos dan Hosea, nggak usah bingung, isinya tentang itu. Nabi yang dikirim Tuhan, mengingatkan Israel. Tapi Israel Utara terus berjalan di dalam dosanya, sampai mereka dibuang. Ingat tahun 722 sebelum Masehi. Nah, bagaimana dengan kerajaan selatan? Kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam, yang masih keturunan Daud. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, kalau kita membaca, raja-raja setelah Rehabeam juga goyang, Bapak Ibu. Ada yang baik, nurut sama Tuhan, ada yang nggak baik. Ya, nah kita bisa membaca di situ. Nah, kita juga bisa membaca ada nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menasihati raja-raja di Israel Selatan atau di Yehuda ini. Antara lain, misalnya Yoel, lalu Mika, lalu Habakuk, Sefanya, Yesaya, Yeremia.
Ya, lalu juga Yeskiel, tapi Yeskiel ini unik, nanti saya jelaskan sebentar lagi. Nah, kalau kita membaca di situ, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan kita. Mengingatkan orang Israel. Nah, kalau kita sekarang, Tuhan mengutus siapa? Tuhan, ya, Efesus pasal 4 ayat 11. Tuhan, dan ialah yang memberikan para rasul, para gembala, para nabi, para penginjil, para pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu bagi pekerjaan pelayanan. Yang salah satu tugasnya adalah mengingatkan Anda dan saya. Dari mana, bagaimana cara mengingatkannya? Melalui khotbah, melalui firman Tuhan. Tapi banyak orang nggak suka dengar khotbah kalau diingatkan tentang dosa. Sukanya dengar khotbah tentang mujizat dan berkat, makin hari kian kaya. Kan gitu. Selain itu Tuhan memberikan firman-Nya di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Untuk kita baca. Surat Yakobus. Ya. Pasal berapa itu? Pasal 2 atau pasal 3? Yang mengatakan bahwa firman Tuhan adalah bagaikan cermin. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita berdosa? Kalau kita membaca Alkitab. Selain itu, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Roh Kudus berbicara, menegur kita pada waktu kita berdosa. Tapi kalau kita masih terus mengeraskan hati, kita sebetulnya sedang dipertanyakan, apakah betul kita ini murid Kristus? Ya. Nah, saya sedang mempersiapkan satu video, judulnya Kristen dan Murid Kristus. Karena ada banyak orang menjadi Kristen, tapi bukan murid Kristus. Kisah Rasul 11:26, di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen dan murid tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Kalau Anda disebut Kristen karena Anda dan saya adalah murid. Tapi hari ini ada terlalu banyak orang yang mengaku Kristen, tapi tidak pernah menjadi murid Kristus. Karena hidupnya bukan mencerminkan Kristus. Ya, terus lagi Bapak Ibu, waktunya mepet ya. Kemudian Israel Selatan atau Yehuda ini dibuang ke Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Raja yang memimpin adalah Nebukadnezar. Saya pernah cerita, saya waktu di Salatiga dulu, pelayanan, teman saya guru sekolah minggu saking semangatnya bukan Nebukadnezar, dia bilangnya Raja Nebukadnezar. Ya bolehlah ya, karena begitu semangatnya. Ya, Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, membakar bait suci, dan membawa para tawanan, termasuk di dalamnya adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tapi Nebukadnezar datang ke Yerusalem bukan hanya sekali, dia 3 kali, Bapak Ibu, setidaknya. Dan pada waktu rombongan yang pertama, pada waktu Nebukadnezar dan tentara Babilonia ini masuk ke Yerusalem, salah satu yang dibawa adalah Yeskiel. Yeskiel masuk dalam rombongan pertama yang dibawa ke Babilonia. Ya, itu sebabnya kalau kita membaca kitab Yeskiel, Nabi Yeskiel bernubuat dari Babilonia. Kalau kita membaca Yeskiel pasal 1, 2, 3, 4, 5, baca aja ya. Yeskiel bernubuat. Bernubuat tentang siapa? Bernubuat tentang akhir dari Yerusalem. Tapi Yeskiel juga bernubuat kepada orang-orang yang ada di pembuangan pada waktu itu. Menguatkan mereka. Dan juga menegur. Kalau kamu berkata, ada nabi-nabi yang sesat ya. Nabi-nabi palsu yang berkata, kamu nggak lama di Babilonia. Dia berkata, kepada kamu yang berkata bahwa kamu di Babilonia ini akan sebentar, aku katakan salah. Ya, tapi kamu akan berada di Babilonia dalam waktu yang cukup. Ya, Yeremia sudah menubuatkan lebih dulu. Ada 70 tahun mereka ada di sana. Dan disitulah kitab Daniel. Ada Daniel, ada Esther. Nah, kalau Esther lebih belakangan, karena Esther berbicara tentang pada waktu kerajaan itu sudah jatuh di tangan Persia. Ya, tangan Medi Persia, yaitu Raja Ahasveros. Nah, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu membaca kitab Daniel, latar belakangnya adalah mereka ada di pembuangan.
Sadrah, Mesah, Abednego, latar belakangnya adalah mereka berada di pembuangan. Kalau kita membaca Daniel, kita ingat ya, Daniel ada di gua singa, ini mereka ada di pembuangan. Nah, akhirnya setelah cukup waktunya, pada waktu daerah itu jatuh ke tangan Raja Persia di bawah Raja Koresh, atau bahasa Inggris dibilang Cyrus, orang-orang Israel ini diizinkan untuk kembali pulang. Mereka pulang dalam 3 rombongan. R itu return ya, kembali. 3 rombongan ini Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kitab Ezra, Nehemia, itu berbicara mereka yang sudah kembali ke tanah Israel, kembali ke Yerusalem. Nehemia fokus membangun tembok Yerusalem. Ezra fokus kepada pembangunan rohani mereka. Nah, Hagai dan Sakaria adalah nabi yang fokus kepada mengingatkan orang-orang Israel yang sudah tinggal di sana, tapi mereka sudah membangun kembali fondasi bait suci, tapi fondasi itu dibiarkan selama 15 sampai 18 tahun. Itu sebabnya kalau kita membaca Hagai, kitab Hagai berkata, lihatlah keadaanmu. Kamu bekerja, kamu bawa pulang gajimu, ya singkatnya begitu ya. Tapi gajimu, uangmu kamu taruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kenapa? Karena kamu membiarkan bait Allah di dalam reruntuhan. Nah, Hagai akhirnya mengingatkan orang Israel, sama dengan Sakaria, akhirnya orang Israel membangun kembali bait Allah, dan bait Allah ditabiskan. Nah, kitab Maleaki adalah kitab setelah orang Israel kembali ke tanah Kanaan, ke tanah Israel ini. 100 tahun kemudian, yang terjadi adalah orang-orang Israel merasa capek. Karena mereka ini mempersembahkan persembahan, mereka merasa orang yang jahat kok malah diberkati, ya, orang yang taat malah nggak diberkati. Lalu juga terjadi korupsi, imam-imam korupsi, ya, korban-korban binatang ditukar oleh para imam, korban yang bagus diambil, diganti oleh korban yang cacat dan sebagainya. Itu sebabnya datang teguran Tuhan. Karena umat sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan. Tadi tentang perpuluhan, ya, tentang para imam yang tidak melakukan tugasnya, imam yang korup, imam bayaran, imam amplopan, yang melayani karena amplop, ya, pelayanan karena amplop. Kalau nggak dikasih amplop merengut, kalau amplopnya tipis marah-marah, kalau amplopnya tidak bagus, ya, tidak mau lagi, ya, kalau khotbah pakai tarif, ya, kalau tidak sekian puluh juta nggak mau, ya, ini imam amplopan. Itu terjadi dalam kitab Maleaki. Nah, kalau Anda hamba Tuhan, jangan melayani karena amplop. Ya, dikasih love gift terima dengan senang hati, enggak ya enggak apa-apa, kalau perlu memberkati, kan gitu. Ya. Nah, itulah kitab Maleaki. Nah, setelah kitab Maleaki ada masa senyap selama 400 tahun, Tuhan tidak berfirman melalui nabi-nabinya. Kemudian setelah itu Tuhan berbicara kepada Sakaria yang adalah suami dari Elisabet, ayah dari Yohanes Pembaptis. Itu masa senyap, atau dalam bahasa teologianya silent period. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya membagikan ini Bapak Ibu, tolong dicatat ya. Atau kalau Bapak Ibu nggak bisa nyatat, di foto aja. Ini adalah pembagian para nabi. Ya, pelayanan para nabi dibagi menjadi 3. Pre-exile itu sebelum pembuangan. Exile itu pada waktu pembuangan. Post-exile itu setelah pembuangan. Nah, kita lihat tadi saya sudah jelaskan ada 2 kerajaan, Israel Utara dan Israel Selatan. Yang utara namanya Israel, yang selatan namanya Yehuda atau Juda. Saya sudah jelaskan tadi ada 2 nabi yang dikhususkan, yaitu Amos dan Hosea. Lalu untuk Yehuda ada Nabi Habakuk, Yesaya, Yeremia, Yoel, Mika, Sefanya. Kita sudah lihat di sini. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Yunus dan Nahum, jangan bingung.
Karena mereka secara khususnya Yunus ya. Nahum masih ada berbicara bukan hanya tentang Niniwe. Tapi Yunus dan Nahum ini diutus untuk bernubuat, khususnya Yunus ya secara penuh, bernubuat untuk Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota Assyria atau Asyur. Nah, pada waktu Yunus melayani, Asyur ini bertobat. Tapi kemudian setelah sekian tahun lamanya, Asyur kembali lagi kepada penyembahan berhala. Itu sebabnya nubuatan Tuhan datang melalui Nahum. Pelayanannya salah satunya ditujukan nubuatannya kepada Assyria atau Asyur. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Obadja, kitab Obadja, nubuatannya ditujukan kepada Edom. Edom ini keturunannya Esau. Kenapa? Karena mereka bersukacita pada waktu Israel itu jatuh. Ya. Nah, Edom, kalau Obadja, lalu juga salah satunya adalah karena mereka merasa sombong, karena teritorial mereka yang dilindungi oleh gunung-gunung yang tinggi. Kalau Bapak Ibu pergi ke Holy Land, ikut rombongan, ya, lalu Bapak Ibu pergi ke Petra, itulah tanahnya orang Edom, kalau Bapak Ibu tahu. Itu kalau kita keluar dari Petra, mau menuju ke Aman atau menuju ke border balik lagi ke Israel, itu dilindungi oleh pegunungan-pegunungan yang tinggi. Itu sebabnya mereka sombong. Itulah nubuatan Tuhan kepada Edom. Jordania, ya nggak seluruh Jordania, tetapi letak atau posisinya adalah di Yordania sekarang. Nah, pada masa pembuangan, inilah nabi-nabi yang melayani, yaitu Yeskiel, tadi saya sudah katakan. Tapi Yeskiel masih sempat bernubuat sebelum Yerusalem itu jatuh. Kalau Daniel, pelayanannya adalah khususnya berbicara tentang, kalau kita ingat Daniel, ingat mimpi. Daniel menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Ya, Daniel menubuatkan tentang akhir zaman dan sebagainya. Menubuatkan kerajaan setelah Babilonia. Ada kerajaan yang lain, yaitu kerajaan campuran, yaitu kerajaan Medi Persia. Oh, bukan ya. Daniel bicara tentang patung yang mimpinya itu bicara tentang patung. Ada bicara tentang 4 kerajaan pada waktu itu. Ya, salah satunya Medi Persia, Babylon dan sebagainya. Kemudian muncullah batu yang entah dari mana, kemudian batu itu menghancurkan. Itulah berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, kemudian setelah pulang dari pembuangan, ada Nabi Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Nah, sekali lagi, saya tidak menjamin atau tidak menggaransi bahwa semuanya pasti akan tahu. Kalau Bapak Ibu masih agak bingung, mulai lagi dari awal, diulang lagi. Mulai dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-5. Inilah perjanjian lama. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, Mazmur di mana tempatnya? Nah, jangan lupa, Mazmur adalah kumpulan lagu. Kita ingat, Mazmur itu pengarangnya bukan Daud. Tetapi ada Daud, ada Salomo. Salomo? Ada Daud, ada Musa. Nah, kalau begitu rentangnya jauh sekali. Kenapa? Namanya Mazmur, kumpulan kidung. Saya sudah jelaskan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Saya sudah jelaskan. Ratapan bagaimana? Ratapan ditulis oleh Yeremia yang berisi ratapan karena kejatuhan, karena hancurnya Yerusalem. Makanya ditulis kitabnya kitab ratapan. Baik Bapak Ibu, saya harap jelas, sudah lewat waktunya. Kalau ada yang masih belum jelas, pengen tanya-tanya, silahkan tanya kepada saya. Nanti saya jawab seperti apa yang saya tahu dan seperti apa yang saya pelajari. Sekali lagi, Bapak Ibu kalau pengen belajar lagi, saya anjurkan Bapak Ibu sekolah. Ya, sekolah itu nggak rugi Bapak Ibu. Bapak Ibu keluar uang, tetapi ada ilmu yang didapatkan.
Ya. Nah, boleh nggak kalau saya mau ikut audit aja? Audit itu artinya tidak bukan sebagai pelajar, tetapi ikut sekali-sekali boleh, tapi bayar. Bayarnya bukan ke saya. Bayarnya bukan ke saya, bayarnya ke sekolah. Ini ada pertanyaan dari Pak Pendeta Alex. Kitab Ester di mana? Sudah saya jelaskan tadi kan? Kitab Ester adalah pada waktu mereka sedang ada di pembuangan. Ya, itu sebabnya ada Raja Ahasveros, ada Ratu Wasti. Ya, pada waktu mereka sedang ada di pembuangan dan ada di situ Mordekai dan sebagainya. Orang Israel terancam bahaya karena Haman ingin membinasakan Mordekai dan seluruh orang Israel yang ada di pembuangan. Ya, itu pada zaman saat mereka ada di pembuangan. Itu kitab Ester. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Saya berharap Bapak Ibu diberkati melalui pelajaran ini. Jangan hanya sampai diberkati, tapi apa yang kita pelajari mengubah pelajaran-pelajaran tadi ya. Justru manusia berdosa pada waktu kelimpahan. Manusia berdosa pada waktu hidupnya nyaman. Ya. Terus apalagi kita pelajari? Manusia itu sifatnya memberontak. Ya, ditempatkan di mana memberontak. Mulai dengan yang baru berontak lagi. Mulai dengan yang baru berontak lagi. Ya. Nah, apa yang sudah kita pelajari menurut kitab Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kita. Apa yang telah terjadi di masa lampau dengan bangsa Israel hendaknya menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang telah terjadi dengan bangsa Israel di masa lampau? Roma pasal 11 berkata begini. Jangan kamu itu sombong kalau Tuhan Allah tidak menyayangkan bangsa pilihannya sendiri. Kamu sebagai ranting liar yang dicangkokkan ke dalam pokok zaitun yang asli. Baca Roma pasal 11. Jangan merasa sombong dan lupa diri dan berkata, pokoknya kan saya sudah di dalam Yesus. Kalau dalam Yesus itu seperti kita di dalam tenda, bro. Di dalam tenda kita mau berantem, kita mau bunuh-bunuhan, nggak apa-apa, bro. Pokoknya kita di dalam Tuhan. Makanya gereja sama gereja nggak akur, ya. Di dalam gereja ribut terus, pecah terus, satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat, empat jadi enam, enam jadi tujuh. Terus ribut terus, sudah kenal Tuhan Yesus, sudah ikut Tuhan Yesus, masih ribut terus. Kenapa? Ya karena kita prinsipnya seperti itu. Sudah di dalam Kristus, kita diselamatkan oleh karena anugerah saja, bro. Nah, diselamatkan karena anugerah bukan berarti kesempatan untuk berbuat dosa. Baca Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kita akan bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ayat 1 dan 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati? Ya, bagi dosa. Bagaimana mungkin kita masih hidup di dalamnya? Ya. Jadi Bapak Ibu, pesan saya satu. Kita sudah belajar Alkitab. Ayo baca lagi, disiplin. Ada orang tanya, Pak, lah kok Bapak kok bisa tahu gitu? Ya ini kan disiplin membaca Alkitab. Kalau nggak disiplin ya nggak tahu Bapak Ibu. Disiplin, baca. Kalau dikirimin rumus, jangan di-delete Bapak Ibu. Baca. Aduh. Dikirimin rumus, saya kan bisa lihat ini baca nggak. Sudah ikut pemuritan pun, ikut dapat rumus, di-delete langsung. Sudah dapat rumus, sudah ikut pemuritan, ini dikirimin rumus, nggak dibaca. Nah rumus itu didesain begitu rupa, tidak seperti renungan yang lainnya. Dibuat dengan bukan hanya sekedar memberi renungan, tapi juga memberikan pelajaran untuk kita. Ya, belajar, renungkan, hafalkan, lakukan. Maka Anda akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jangan merasa ogah untuk berubah. Sebab firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengikut aku, Lukas 9:23, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya.
dan setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Loh Pak, tapi itu kan ada ayat yang berkata, barang siapa yang barang siapa yang ada di dalam Kristus, Kristus tidak akan membiarkan dia gini toh Pak. Dia tidak akan terhilang toh Pak. Baca Alkitab jangan sepotong-sepotong. Baca Alkitab disiplin supaya kita ngerti. Doktrinnya nggak ngaco. Sekali selamat tetap selamat. Pokoknya Yesus. Ya, sekalian selamat tetap selamat. Pokoknya ke gereja, dibaptis, ikut perjamuan. Bukan begitu Bapak Ibu. Menjadi murid Tuhan itu artinya apa? Bukan sekedar Kristen. Bukan sekedar gereja. Bukan sekedar pelayanan. Ya, bukan sekedar bahasa roh. Bukan sekedar apa? Menjadi murid Tuhan. Artinya adalah mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup seperti Kristus, makin hari makin seperti Kristus. Kristus makin bertambah-tambah dalam hidupku, dan aku makin berkurang-kurang. Baik, selamat malam Bapak Ibu dimanapun juga berada, dan juga selamat pagi yang di Amerika. Kita jumpa lagi. Kalau Bapak Ibu masih tertarik ikut, saya rencana akan membuka kelas belajar perjanjian baru. Tapi nggak sekarang. Nanti setelah Natal, tahun baru selesai ya. Setelah buka-buka kadonya selesai ya. Semuanya sudah, setelah kadonya habis semua, baru kita akan mulai. Sebab saya nggak mau nanti selama pelajaran Bapak Ibu buka kado. Saya nggak mau. Ya, jadi nanti setelah setelah tahun baru saja, setelah tenang-tenang ya, kita belajar perjanjian baru. Belajar perjanjian baru dengan mudah. Tapi in the meantime, sementara itu, Bapak Ibu PR-nya, tadi Ibu Jojo ini sering tadi nagih PR ya. Masa pelajaran nggak ada PR-nya? Nah, saya PR sekarang. PR-nya baca Kejadian sampai Maleaki. Dalam waktu 2 bulan, November, Desember. Wah ya nggak mungkin, berat itu. Ya namanya berat, ikut Yesus itu berat. Kalau yang nggak berat ikut siapa? Ya, yang kelas pemuritan sudah tahu. Yang nggak berat ikut siapa? Ya tahu. Kalau ikut Yesus memang berat. Baca Alkitab. Lah kalau kita nggak baca Alkitab, yang dibaca apa? Baca Facebook dari terbit matahari sampai pada masuknya nggak capek. Baca Instagram dari terbit matahari sampai pada masuknya tidak capek. Baca Alkitab ya baru 1 lembar sudah capek. Istirahat. Banyak istirahatnya daripada membacanya. Baca ya Bapak Ibu. Supaya nanti kita masuk perjanjian baru sudah fresh. Oh, saya sudah tahu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. Ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya ingin minta Pak Pendeta siapa ya? Pak Pendeta Agus ya, Pak Pendeta Agus Sakarya dari GBI Rock di Caruban akan pimpin kita dalam doa penutup. Silakan Pak Agus. Ya, mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyingkapan yang memudahkan kami Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Engkau terus membukakan pengertian-pengertian kepada kami melalui tuntunan, arahan, didikan, ajaran dari Pastor Yonas. Kami memberkati Pastor Yonas di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang selalu baru setiap hari Tuhan. Dan kami berdoa juga buat rekan-rekan kami juga dalam forum belajar PL malam hari ini. Dimanapun berada, Engkau juga memberkati, melindungi, Engkau menyertai kami semua. Dan di masa-masa kami 1 bulan ini kami libur untuk aktivitas pelajaran ini, kiranya kami tetap mengerjakan bagian kami untuk terus belajar dan belajar terus Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Terima kasih buat kemurahan baik kami. Pada malam hari ini kami yang ada di Indonesia akan beristirahat. Engkau juga melindungi, menjaga kami sehingga dapat tidur dengan damai sejahtera. Dan rekan-rekan kami yang ada di Amerika, mereka sedang akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kiranya Tuhan juga melindungi, menjaga, dan menyertai sehingga apa yang mereka kerjakan Engkau membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan buat kemurahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Selamat malam, selamat pagi, Bapak Ibu semua, di mana Tuhan berada. Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu Malam semua. semuanya. Malam, Endo. Terima kasih Pastor Jonas. Terima kasih Pak Yonas. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua juga. Terima Haleluya. kasih. Have a good night and have a good day. Tuhan, tetap sehat. Selamat tidur Pak Jonas. Ya, terima kasih. Ya, saya mau minum kopi dulu. Ya. Pak Kito, puji Tuhan Pak Kito, semangat Pak Kito. Ya, puji Tuhan. Ya, terus Tante Tris, puji Tuhan semuanya ya, Pak Aven. Salam untuk Ibu Joyce, Pak Aven. Terima kasih. Ya, Yang di Amerika selamat menerima berkat-berkat. Made, Bu Yuni, Pak Tuhari, Bu Neng, ya Pak Hari, Tante Tris, Bu Suda, Evelyn, Bu Foni. Jangan lupa tidur, Bu. Ya. Lupa tidur ini. Ya, Ibu Kata, Pak Endi, Bu Maria. Ya, Shalom Aleichem, Bu Maria. Ya. Terima kasih Pak Jonas. Aku les dulu ya. Terima kasih Pak Alex, ya, Bu In, Ya. Pak Darius, Bu Gita, Pak Dudu, Terima kasih. Bu Nini. Sampai ketemu Pak Jonas. Salam keluarga. Ya, siapa lagi? Bu Dewi, siapa ini banyak sekali. Ya, Bu Aimin. Salam Pak Yunas. Ya, Bu Aimin, sampai ketemu lagi. Ya, ya Bu Mariono, Bu Lina, Bu Fitri, Bu Maria. Kasih Pastor. Ya, Bu Elis, Bu Widi. Ya, Ibu Dokter Dharma, Ibu Dokter Damayanti di Semarang, mamanya Ance sama Aryani. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, sudah bergabung. Terima kasih. Cik Wi. Ya, salam buat suami. Ya, Tuhan berkati semuanya. Siapa lagi nih yang belum disapa siapa? Semua udah disapa ya. Ya. Bu Lince, salam Bu Lince. Salam buat Pak Edi ya, Bu Lince. Kure Sumanga ya, Karibamelo. Ya, baji-baji. Orang Toraja campur sama orang Ujung Makassar ini. Ada Ibu Lince, baji-baji, lama di Makassar. Ini ada orang Makassar banyak, Bu. Ada Bu Elis, ada Bu Witi, ada Bu Resti sudah keluar belum tadi? Ada Ibu Irja, Ibu Rayatin Sudar, ada yang orang Makassar juga, baji-baji juga semua ya. Ya, Pak Edi Sakari, Pak Edi Santoso, puji Tuhan, Tuhan berkati, Pak Darius semua. Purwokerto, Pak Darius berjemaat di ini, Pak Ruby Dirgantara, bukan? Iya. Oh, salam ya Pak, salam hormat dari saya untuk Pak Ruby. Saya pernah khotbah di Purwokerto Pak sekali. Dulu pada waktu masih GP Haleluya namanya, itu masih sewa gedung apa itu? GPI apa itu namanya? Sebentar saya. GPI Stadion Mini. Ya, GPI Stadion Mini ya. Ya. Ya.